Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kita mau bicara tentang orang-orang yang berpacaran, orang-orang yang bersentuhan dengan perempuan, orang-orang yang mendekati, apakah yang didekatinya laki-laki ataupun perempuan, tapi itu semua bisa mendekatkan dirinya kepada suatu perbuatan zina. Artinya, ya, kalau soal nafsu dia yang tahu kan dia sedang bernafsu atau tidak. Tetapi kalaulah seseorang itu memang bernafsu, baik perempuan kepada perempuan, laki-laki kepada laki-laki, atau yang normal laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, maka itu disebut mendekati zina. Tak pakai nafsu pun bisa terjadi perzinahan. Apalagi kalau sudah ada niat, nafsu, keinginan untuk melakukan perzinahan. Mungkin kalau kita sebut dengan zina saja, kayaknya nggak mungkin lah begitu. Tapi kalau sudah terjadi, dia nggak bisa ngomong kan, udah terjadi. Nah, oleh sebab itu, yang dilakukan oleh ajaran Islam adalah pencegahan. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina lewat pacaran, lewat berteman laki-laki dan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau begitu susah kita bergaul. Kalau laki-laki dan perempuan tak perlu pergaulan. Tak perlu. Tak perlu ada pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pengecualian dalam hubungan kerja. Hubungan kerja pun kita lihat dulu apa masalah sehingga perlu harus bekerja. Nggak perlu kali bekerja kalau misalnya suami bisa menanggung semua biaya kehidupan. Ya. Jadi yang perlu dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu apa? Ta'aruf saja. Ta'aruf pun dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa mengenali satu sama lain. Dan itu pun harus ada mahram yang menemani, orang tuanya, kakaknya, abangnya, dan harus tegas. Ya, jangan di hadapan ayah atau ibunya si laki-laki ini atau si perempuannya atau kedua-duanya menunjukkan adegan mesra alias mesum. Tak boleh. Nah, itu semua mendekati zina. Anak dibonceng, anak dibawa keluar untuk makan ini, makan itu dan sebagainya. Alasan ini itu. Bahkan di dalam rumah lebih mudah perzinahan itu terjadi. Jangan dikira kalau perzinahan itu lebih mudah terjadi di luar. Tidak. Justru di rumah. Dan bisa juga perzinahan itu terjadi sesama keluarga. Apakah adik kakak, ibu kepada anak, ayah kepada anak, dengan paman, om dan lain sebagainya. Jadi apapun itu yang itu memungkinkan terjadinya perzinahan, maka hindarilah. Karena kalau sudah terjadi berat sekali hukumannya, yaitu dirajam 100 kali bagi laki-laki dan perempuan yang belum suami istri. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, itu dihukum rajam. Dihukum rajam itu ya dilempar pakai batu sampai mati. Dan itu badannya ditanam, tinggal kepalanya saja. Mungkin ada yang bilang, saya kan udah menopause, saya kan sudah diangkat rahimnya, nggak mungkin lagi lah akan terjadi kehamilan. Jadi nggak apa-apa berzina. Oh, nggak bisa. Itu udah hukum Allah begitu, ya berzina ya dihukum ya dihukum. Ya. Karena ingat, kalau kalian gampang melakukan itu, nanti orang lain pun gampang, termasuk anak-anak juga akan melakukannya. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang ini. Ya kan? Bahkan seks bebas itu diumbar di media sosial. Apakah di YouTube, apakah di mana itu ya? Pokoknya di mana-mana banyaklah itu, guys. Ya, tapi sekarang memang sudah banyak dihapus ya. Alhamdulillah, tapi yang memancing-mancing ke arah itu ada. Dan kalau misalnya orang mendapatkan linknya bisa juga dapat terlihat. Nah, jadi semua itu adalah mendekati zina. Ya, jadi harus kita perbaiki sistem pergaulan umat Islam ini agar kita terhindar dari hal yang demikian. Nah, Al-Quran mengingatkan kita, Anda bisa lihat di dalam surat ke-17 Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk atau tercela. Oke guys, perhatikan itu ya.